Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Tahun 2023, penanganan sampah masih menjadi isu krusial dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Hal ini didasarkan pada target RPJMD dalam pengelolaan sampah di tahun 2024. Tema pengurangan sampah menjadi fokus perhatian Dinas Lingkungan Hidup kali ini. Karena melalui pengurangan volume sampah, maka beban penanganan sampah dapat diminimalisir. Jika pada tahun 2022, kami keliling desa dan kecamatan untuk mengedukasi pengurangan sampah oleh masyarakat, maka tahun 2023, kami memilih segmen pelajar sebagai sasaran edukasi. Dalam program ini, warga sekolah diedukasi tentang pengurangan sampah melalui cara pengurangan dan mendaur ulang menjadi produk ekonomi kreatif dan bernilai. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Peduli sampah itu keren. Dalam acara Cirebon Katan Bersih Road to School. Kali ini kita akan mendatangi salah satu SMP Adiwiyata yang ada di Kabupaten Cirebon, tepatnya di SMP Kecamatan Talun. Kali ini pemirsa, mari kita masuk terlebih dahulu ke SMP ini. Silakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu. Alhamdulillah. Wah, Mas ini Gun. datang-datang udah disuguhin kue limbah nih Bu. Iya, ini pemanfaatan limbah anorganik ya Mas Gun ya. Iya. Kemarin kami sudah nunggu nih kedatangan Mas Gun. Udah disiapkan, udah dikelompokkan sesuai dengan permintaan Mas Gun kemarin. Siap, ya. Terima kasih Bu sebelumnya sudah terima kami. Ya, silakan duduk Mas. Memang kami datang dengan teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup Bu, terkait dengan program Cirebon Katan Bersih Road to School. Jadi di program ini kami akan mencoba memberikan sedikit kreativitas terhadap teman-teman di setiap sekolah. Bagaimana limbah itu dijadikan produk kreatif gitu Bu, kira-kira gitu. Nah kemarin kita udah kesini kan, ternyata di SMP ini salah satu material yang gampang ditemuin itu tutup botol itu. Iya, betul. Kira-kira begitu Bu ya? Iya, betul Pak. Iya. Selama ini apa nih Bu yang sudah dikerjakan di SMP 1 Talun ini Bu, tentang limbah anorganik ini Bu? Alhamdulillah ya Mas Gun ya, SMP 1 Talun itu mendapatkan predikat Adiwiyata Nasional nih. Nasional Bu? Iya, tahun 2022 bulan Desember kemarin tanggal 4. Oh baru-baru ini dong? Iya, tapi kan sebelumnya kami sudah ada yang dilewatin nih, peraihan dari Adiwiyata Kabupaten, Adiwiyata Provinsi. Betul. Nah, baru-baru ini baru yang nasionalnya. Wah, ini berarti harus sudah bagus sekali nih Bu, program yang sudah dijalankan tentang ini Bu. Nah kalau mengenai kreativitas terhadap limbah ini yang sudah dikerjakan apa aja nih Bu? Banyak Mas ya, ada ini pemanfaatan botol-botol minum ya, botol bekas itu untuk tong sampah. Tong sampah? Iya, kemudian tutup botol air mineral ya, yang galon, kita jadikan tutup galonnya. Nah kemudian ada yang buat tiker kayak semacam dari tutup galon. Iya, dari tutup galon. Kemudian ada dari limbah ini karung terigu, karung goni, dibuat tote bag. Tote bag. Iya. Jadi dari karung itu dijahit, terus dibikin tote bag. Tote bag, iya. Kemudian ada dari kardus juga, kardus dibuat perahu. Kemudian ada lagi yang dari
saset bungkus minuman. Iya, itu kan biasa dibikin dompet atau tas gitu ya? Iya, gitu ya? Iya betul. Anak-anak di sini udah bisa kayak gitu, Bu? Sudah, Pak. Sudah bisa? Iya. Wah, ini luar biasa sekali. Iya. Pemirsa, yang dikerjakan di SMP ini ternyata udah nggak, maksudnya bukan cuma sekedar buat ya, artinya udah punya kreasi gitu loh. Tapi ke depan kira-kira apa nih, Bu? Maksudnya program-program yang akan dikerjakan terus tentang limbah organik ini, Bu, di SMP ini? Kalau ke depan kita pengen membuat tutup botol sesuai dengan kreativitas dari Mas Gun yang Mas Gun sarankan itu. Gitu ya? Iya. Dan ini alat-alatnya sudah kami siapkan, bahan-bahannya juga sudah kami siapkan. Anak-anak juga sudah menunggu arahan dari Mas Gun nih. Ingin penasaran nih, ingin berkreativitas seperti apa katanya gitu. Baik, Bu. Iya. Terus gini, Bu, saya lompat ke belakang lagi nih, Bu. Kan tidak semua material limbah ini bisa dibuat sebuah kreasi. Misalkan limbah botol yang berlimpah gitu atau banyak, itu dikemanakan, Bu, selama ini di sekolah ini? Kalau misalnya ada, kita pilih nih Mas ya, ada bahan-bahan yang untuk digunakan untuk mata pelajaran ya. Kemudian ada lagi bahan-bahan yang tidak terpakai. Betul. Nah, yang tidak terpakai itu kita jual ke bank sampah induk. Bank sampah induk. Iya. Jadi di sekolah ini sudah ada bank sampah juga, Bu? Iya, di sini kami ada bank sampah unit, namanya Bank Sampah Unit Bergema. Yang mengelola? Yang mengelola kami dari sekolah, guru-guru. Tidak, yang mengelola adalah anak-anak. Anak-anak? Jadi anak sudah dididik bagaimana sampah itu di-manage gitu? Iya. Yang nimbangnya, yang milahnya, kemudian yang mencatat administrasinya juga anak-anak. Termasuk transaksinya? Iya. Yang untuk penjualan juga anak-anak. Jadi dari mulai dini anak-anak itu sudah dididik bagaimana limbah itu bisa dijadikan ekonomi lah, Bu ya? Iya, betul. Iya, betul. Bagus sekali nih, Bu. sudah ini udah berjalan berapa lama nih, Bu? Dari tahun 2019 ya, berarti hampir 3 tahun. 3 tahun ya? Ya. Wah, ini udah bagus sekali. Iya, jalan keempat. Jalan keempat ya. Nah, ini semoga ditambah kreativitas, kita akan menjadi lebih baik lagi, Bu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Mas Gun, ini anak-anak udah nunggu nih, materi sudah siap semua. Bahan bahan udah siap ya? Oh ya, nanti tinggal sekarang silahkan Mas Gun yang akan menyampaikan untuk mengedukasi anak-anak. Pemirsa, hari ini kita akan memulai home make something gitu, dari tutup botol menjadi satu produk yang mempunyai nilai. Rencananya kami akan buat tirai dari tutup botol yang itu ada patternnya gitu. Kita akan coba hari ini dengan anak-anak SMP 1 Talun Kabupaten Cirebon. Pertama-tama, karena objeknya itu adalah anak-anak siswa SMP, trik yang kami gunakan itu adalah trik meniru gitu. Kenapa trik meniru? Sama kayak orang belajar nyanyi gitu loh. Belajar nyanyi itu ya nyanyiin lagu orang dulu gitu. Lagunya orang ditiru. Niru aja kadang-kadang masih belum bagus ya, apalagi menciptakan lagu sendiri gitu. Jadi kali ini juga kita akan meniru dulu karya orang gitu yang sudah ada itu. Nah, di depan kita ini ada banyak sekali limbah. Ini contoh aja ya, sebagian udah lagi dikerjakan di tempat sebelah saya ini. Ini tutup botol dari berbagai macam botol ya. Kita udah pilah-pilah gitu. Kenapa dipilah? Ini akan menjadi mempermudah tugas kita, mempermudah pekerjaan kita. Kalau misalnya butuh warna yang merah, tinggal ambil merah. Kalau butuh warna yang emas, tinggal ambil emas gitu. Kalau butuh warna orange, tinggal ambil orange. Nah, dari sini teman-teman siswa di SMP Negeri 1 Talun ini akan mencoba meniru gitu. Tutup yang hijau ini ditaruh di sini gitu loh. Terus misalnya 3 gitu. Nah, ini tinggal ngikutin aja nih teman-teman. Jadi mereka nggak terlalu kerepotan untuk berkarya gitu ya. Nah, semua poin-poin yang sudah ada di sini, anak-anak di sini udah tinggal tiru aja. Karena kita mau bikin tirai, akhirnya si tutup ini harus ada perlakuan. Nah, perlakuannya itu apa? Ini kan akan ada garis-garis vertikal yang
garis-garis vertikal yang bakal harus disambungkan itu antar tutup botol. Jadi botol itu harus dilubang dulu. Nah, untuk garis vertikal itu harus ada lubang dari atas ini sampai ke bawah. Nah, alat yang digunakan itu ada 2 macam ya, bisa bor atau pakai solder gitu loh. Di lubang 2 sisi ini gitu loh, kira-kira gitu. Ada 2 sisi di lubang. Nah, ini semua tutup botol yang ada di sini semua harus dilubang untuk relnya si tali itu. Tapi saran saya kalau bisa pakainya solder. Teknik pertama itu melubangi tutup botol ini gitu, kira-kira gitu ya. Nah, setelah dilubangin semua, baru kita bikin pola. Ini saya akan coba salah satu pola yang sudah kita pilih untuk dibikin pola dari tutup botol ini. Ini dipilih yang sudah berlubang ya, ingat ya, yang sudah ada lubang ininya tuh, udah di lubang 2. Jadi buat rel talinya itu. Ini yang sini ya, 2. Terus kita yang putihnya boleh diganti merah itu. 3, 1, 2, 3. Nah, ini lebih baik biar nggak pindah-pindah, nanti dikasih seal dulu. Jadi dikasih double tipnya ditaruh dulu di bawah. Nah, terus ada apa lagi nih di belakang? Ada 2. Terus matanya saya kasih mata warna apa ya? Biru. Nah, ini contoh warnanya biru. Nah, ini merah lagi. Kita ikutin aja dari gambar ini. Ini teman-teman tantangannya kan tutup botol nih ada yang besar, ada yang kecil gitu. Ini butuh ketelitian aja teman-teman semua. Ini sama nih di atas ini. Jadi pokoknya kita tinggal ngikutin apa yang ada di gambar ini aja. Kita boleh lihat ya, ini adalah hasil kita sebut tracing, men-tracing gambar dari yang sudah ada ini, tiba-tiba di tracing menjadi pola seperti ini. Nah, pola ini nih nanti dikasih itu tali dari atas. Nah, karena ini masih bentuknya masih pola dasar, nanti untuk yang banyaknya di luarnya dikasih warna yang berbeda lagi gitu.
Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Dari pagi kami datang ke tempat ini. Ini lokasi sekolah yang memang bagus, sejuk gitu, enak buat berpendidikan. Terus gurunya juga sangat welcome sekali. Tadi saya ketemu juga dengan kepala sekolahnya, sangat betul-betul terbuka. Dan terkait dengan penanganan limbah anorganik ini, ternyata di sekolah ini sudah mulai untuk mengembangkan barang-barang atau produk dari limbah. Ini semua kaitannya pertama dengan lingkungan hidup, yang kedua dengan kreativitas. Jadi anak-anak dari kecil, dari muda itu sudah terbiasa mereka melakukan sesuatu yang bermanfaat, itu membuat produk yang menjadi lebih baik dari barang, bahkan barang yang dibuang sekalipun itu loh. Nah, pengalaman kami di hari ini, kita sesuai dengan rencana awal buat produk dari limbah khusus tutup botol. Nah, dengan banyaknya tutup botol dengan berbagai macam variasi, baik ukuran, jenis, dan warna, ini menjadi tantangan tersendiri dalam mendesain atau membuat karya pada hari ini itu. Karya yang dikerjakan hari ini tuh bikin tirai itu. Ini tirai masih sebatas prototyping gitu. Alhamdulillah hari ini kami dari SMP 1 Talun bertemu dengan Mas Gun yang sudah menyampaikan kepada anak-anak beberapa materi, diantaranya mengedukasi untuk peningkatan kreativitas, peningkatan karya dari siswa-siswa SMP 1 Talun, sehingga anak-anak bisa mengeksplor kemampuan diri mereka masing-masing. Materi yang disampaikan oleh Mas Gun itu Masya Allah ya, sangat luar biasa. Anak-anak sangat antusias, anak-anak sangat senang dengan materi-materi yang diberikan oleh Mas Gun, sehingga anak-anak itu yang memiliki kreativitas itu semakin berkembang. Jadi karakter anak-anak untuk pertama kepedulian terhadap limbah anorganiknya untuk menjadikan sebuah karya, di mana karya itu memiliki nilai seni yang sangat tinggi, memiliki keindahan, dan anak-anak sangat merasa bangga dengan hasil karya yang dikerjakannya. Senang karena bisa menambah ilmu, menambah ide, dan jadi tahu cara melestarikan cara menjaga alam dengan baik, karena sekarang sudah banyak sampah di mana-mana kan. Ada waktu bikin bolongannya kan kadang kena tuh waktu dibor, sama tadi kan ada yang nggak ngerti juga tuh waktu awal-awal bikinnya. Kan jadi lebih bersih kan, tutup kalau itu kan biasanya yang diambil cuma bagian bawahnya aja kan, kalau botol nanti bagian atasnya biasanya dibuang atau apa. Nah itu bisa buat gorden kan. Terus yang kardus juga jadi bagus, bisa buat hiasan di rumah gitu. Kalau kita lihat respon teman-teman siswa di sini itu, saya pikir antusias ya, bahkan berbagi peran gitu, berbagi pekerjaan. Dari yang preparing, yang menyiapkan barang, sampai pembuatan pola, dan terakhir perakitan. Ini betul-betul menjadi satu tim untuk pembelajaran juga, bahwa dalam berkarya itu tidak sekedar mandiri gitu, tidak sendiri, tapi tim itu perlu diperkenalkan itu. Nah, beberapa produk yang sudah kita buat hari ini akan menjadi satu prototyping sendiri. Pokoknya di kemudian hari itu akan menjadi catatan bagaimana membuat produk ini menjadi lebih baik lagi gitu, kira-kira gitu. Dengan adanya program edukasi terhadap anak-anak untuk peningkatan kreativitas ini,
Maka harapan kami mudah-mudahan anak-anak ke depan akan bisa membuat karya-karyanya yang lebih inovatif lagi, karya-karyanya yang bisa untuk dimanfaatkan oleh orang lain, khususnya oleh SMP Negeri 1 Talun. Dalam hal ini kami atas nama Kepala Sekolah sangat mendukung di kegiatan lingkungan ini karena SMP Negeri 1 Talun di bulan yang lalu mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional. Program Cirebon Katon Bersih Peduli Sampah itu keren. Cirebon Katon Bersih Peduli Sampah itu keren. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikian perjalanan kami hari ini di SMP Negeri 1 Talun, membuat satu kreasi dari limbah anorganik menjadi satu produk yang mempunyai nilai kreativitas yang tinggi. Sampai jumpa di episode berikutnya di sekolah yang lain. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh